Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nasya Zulfa dengan NPM 10040211123. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis financial teknologi atau biasa disebut dengan fintech, yaitu mengenai pinjaman online sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis kelas A. Baik, untuk selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai jenis finansial teknologi yang saya pilih, yaitu mengenai pinjaman online. Pinjaman online sendiri termasuk dalam jenis peer-to-peer lending atau biasa disebut dengan P2PL, yang dimana merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman atau biasa disebut dengan lender dengan peminjam atau yang biasa disebut dengan borrower melalui internet. Lalu, bagaimana sebenarnya finansial teknologi tersebut atau pinjaman online itu bisa beroperasi? Pinjaman online beroperasi yaitu dengan cara penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Namun ada kalanya juga memang penyelenggara juga memiliki pinjaman tersebut. Biasanya ada syarat-syarat tertentu atau prosedur-prosedur tertentu yang telah disediakan oleh penyelenggara yang dimana harus dipenuhi oleh peminjam untuk bisa meminjam uang melalui penyelenggara tersebut. Lalu, apakah dari adanya pinjaman online ini dalam salah satu bentuk finansial teknologi menimbulkan masalah hukum atau isu hukum? Tentunya ada. Salah satunya yang saya bahas di sini adalah mengenai maraknya pinjaman online ilegal yang dimana diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang sangat konsumtif. Namun karena akibat masyarakat yang konsumtif ini tentunya menimbulkan juga permasalahan-permasalahan yang timbul karenanya. Dimana pertanyaan yang pertama yaitu adalah mengapa masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pinjaman ilegal dibandingkan pinjaman legal, dikarenakan pada pinjaman ilegal ini menawarkan proses yang lebih mudah, cepat, dan juga dalam jumlah yang besar. Tentunya hal ini sangat menggiurkan bagi masyarakat, ditambah banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai literasi dalam pinjaman online ilegal ini. Apa akibat yang dirasakan oleh masyarakat? Tentunya karena berbasis pinjaman online ilegal, maka penagihannya pun dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan, yaitu dengan menggunakan kekerasan, bisa berupa intimidasi, menggunakan kekerasan dengan cara memukul, ataupun menghancurkan properti-properti yang terdapat di rumah kediaman peminjam. Maka tentunya jika dari analisis yang telah saya kaji, hal ini melanggar dua aturan. Yang pertama adalah pada pasal 368 KUHP dan yang kedua ada pasal 8 ayat 1 POJK nomor 10 tahun 2022. Bunyi dari pasal 368 KUHP itu adalah kurang lebih yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun. Alasan mengapa saya menyatakan bahwa hal ini dinyatakan melanggar aturan, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu banyaknya pihak-pihak penyelenggara pinjaman online ilegal yang dimana melakukan penagihan kepada peminjamnya, yaitu dengan cara-cara yang memang sepatutnya tidak dilakukan atau dilarang, seperti kekerasan dan juga pemaksaan, intimidasi, atau menghancurkan beberapa properti. Tentunya hal ini adalah sesuatu hal yang dilarang di Indonesia karena merupakan hal-hal yang berbentuk kekerasan. Maka dapat dinyatakan para penyelenggara ini melanggar ketentuan pasal 368 KUHP. Lalu yang kedua adalah pada pasal 8 ayat 1 POJK nomor 10 tahun 2022, di mana menjelaskan bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha berupa layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Tentunya hal-hal yang berupa izin ini seharusnya dilakukan di awal, bukan malah setelah terjadinya hal-hal seperti ini. Maka jika prosedur awalnya saja tidak dilakukan, maka ke depannya hal-hal yang terjadi pun pasti di luar pengawasan OJK atau di luar pengawasan yang dimana seharusnya apa dan dilakukannya. Maka tentunya banyaknya penyelenggara pinjaman online ilegal ini melakukan prosedur-prosedur yang dimana tidak sesuai dengan aturan. Maka dapat dinyatakan hal ini melanggar aturan pasal 8 ayat 1 POJK nomor 10 tahun 2022. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.